Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Deddy Kurniawan, dalam seri video tutorial pengembangan pembelajaran daring di Universitas Jambi. Dalam video ini, saya akan mencoba untuk melanjutkan penjelasan tentang penggunaan resources berbentuk URL pada e-learning Universitas Jambi. Selamat menyaksikan. Tutorial 2, Resource URL. Baik, jika pada video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana cara menambahkan resources berbentuk files, pada video kali ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana menggunakan URL. URL adalah link atau tautan ke website-website eksternal, sehingga kita sebagai pengajar dapat memberikan link-link atau tautan-tautan website yang harus dikunjungi atau dibaca oleh pembelajar kita. Nah, dengan demikian kita dapat memperkaya materi ajar, tidak hanya berbasiskan apa yang kita miliki saja, tetapi juga dapat melihat sumber-sumber belajar lainnya. Misal saja website-website materi, jurnal-jurnal, atau bahkan kita juga bisa menambahkan link ke YouTube video yang ingin kita anak-anak tonton. Nah, caranya sederhana. Seperti biasa, kita harus masuk dulu ke dalam kelas kita sebagai teacher atau sebagai pengajar. Kemudian, setelah berada dalam kelas, langkah berikutnya adalah hidupkan mode edit dengan mengklik Turn Editing On di sini. Nah, kemudian setelah itu, kita cari section atau topik yang ingin kita tambahkan dengan URL. Misalnya, saya akan membuat di tutorial 2 di sini. Kita lanjutkan dengan mengklik Add an Activity or Resource seperti biasa. Kemudian setelah muncul kotak dialog pemilihan jenis resource, kita pilih resource berbentuk URL. Ya, ini ada di bagian agak bawah di sini berbentuk logo globe. Ya, ini URL. Kita klik. Nah, sama dengan file. Ya. Ada beberapa komponen wajib yang harus diisi. Yang pertama adalah judul. Misalnya kita ingin tuliskan judul website 1. Ya. Kemudian kita ketikkan linknya atau bisa kita copy paste langsung dari browser kita supaya pasti ini alamatnya valid. Nah, misalnya saya kasih contoh, kita akan minta anak-anak misalnya mengakses ke website Unja, ya. Jadi https://.2 ya .ac.id. Kemudian kalau mau kita bisa menambahkan description kalau mau, ya. Dan juga dihidupkan di sini boleh. Yang lain itu sama saja, kurang lebih standar. Seperti biasa, kita kalau ingin menggunakan appearance tertentu, kita bisa pilih appearance di sini. Otomatiknya adalah link itu akan tersedia untuk anak klik dan mereka bisa langsung mengaksesnya di tab baru, jadi terbuka tabnya. Kalau kita ingin anak betul-betul membuka tab baru, artinya e-learningnya tidak keluar, kita bisa menggunakan in pop-up atau open. Ya. Kemudian kita juga bisa mengembed, jadi khususnya website-website sederhana itu bisa kita embed sehingga mereka atau pelajar kita bisa membaca website langsung dari kotak e-learningnya, jadi tidak keluar dari e-learning. Oke, sementara kita pakai yang otomatis saja. Kemudian juga mungkin kalau mau kita bisa menambahkan pengaturan activity completion untuk memastikan bahwa pembelajar kita sudah membaca atau mengakses website yang kita inginkan ini. Ya, kita klik show activity as complete, condition are met. Defaultnya adalah student must view. Ya. Jadi dengan ini pasti bahwa mereka sudah mengaksesnya. Kita tahu ada catatannya. Selesai, ini sudah cukup. Kita tinggal klik Save and Return to the course. Maka website yang kita inginkan ini sudah tersedia di sini. Ini nama resource-nya tadi. Kemudian ini syaratnya, view. Jadi mereka harus lihat. Ya. Kemudian ini deskripsi yang tadi kita.
Nah, ini adalah cara paling sederhana untuk menambahkan resource berbentuk URL. Cara lainnya yang mungkin agak sedikit lebih kompleks, tetapi sebenarnya bisa kita terapkan, ya, karena dia bisa lebih cepat, adalah dengan menggunakan teknik drag and drop, seperti yang saya jelaskan tadi. Caranya begini, kita buka dulu website, misalnya saya ingin meminta mereka untuk mengakses video pembelajaran, ya. Di sini ada banyak sekali video dari YouTube, ya. Tinggal kita klik salah satu videonya, misalnya saya akan ambil ini. Ya. Kemudian di sini kalau kita lihat di browser, ini sudah ada linknya atau alamatnya di sini, ya, youtube.com/watch dan seterusnya. Caranya adalah kita highlight dulu, kita pilih dulu seperti ini, lengkap. Kemudian ini agak tricky, tapi caranya harus pelan-pelan. Kita klik dan kita tahan, ya, klik. Tapi jangan di double klik, tapi ditahan. Ya, kemudian kita geser sampai ada muncul tanda plus seperti ini. Kemudian kita pindah balik ke course kita geser ke tab-nya. Ya, ini teknik yang sebenarnya agak sulit-sulit, tapi sebenarnya akan mempercepat kerja kita. Ya. Kemudian kita drag ke halaman atau ke section yang kita inginkan, hingga dia muncul kalimat add link here. Ya, ini berarti dia sudah berhasil. Kalau belum berhasil, silakan diulangi. Kita klik, kita tambah judul, ya. Kita beri judul untuk link ini, misalnya kita tulis YouTube video 1. Kita klik upload, maka secara otomatis link tadi tersedia di sini, ya. Nah, kita tinggal matikan, turn editing off, hingga kita sudah melihat linknya tadi. Diperhatikan ini ikonnya adalah icon berbentuk globe dengan kertas, ya. Ini menunjukkan ini adalah URL. Nah, satu pesan penutup untuk video ini adalah penggunaan resources berbentuk URL ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama pastinya adalah untuk memperkaya proses pembelajaran dengan menggunakan sumber ajar dari materi lain. Yang kedua, yang menarik juga adalah dengan menggunakan URL ini kita bisa menghindarkan dari kemungkinan-kemungkinan pelanggaran hak cipta, karena kita tidak menggunakan resource yang bukan milik kita, tapi kita bisa mengarahkan pembelajar untuk mengakses website yang kita inginkan. Jadi sumbernya itu sumber langsung. Nah, saya pikir itu saja tutorial singkat ini, dan kita akan lanjutkan dengan resource bentuk-bentuk lainnya. Demikianlah pemaparan singkat tadi, semoga bermanfaat dan dapat memperkaya keterampilan Anda dalam pengembangan pembelajaran daring Universitas Jambi. Berjumpa kembali dengan saya, Deddy Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.